Betapa penting untuk memastikan keberadaan hidup kita selalu berada dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga selalu selaras dengan agenda sorgawi. Tentunya hal tersebut bisa terjadi ketika kita mendengar Dia berfirman dan mentaatinya. Pada saat itulah kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Segala yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kehendak-Nya sudah disediakan oleh Bapa. Bagian kita hanyalah mendengar dan mentaati. Pada masa kegoncangan dunia seperti saat ini, ada banyak orang dan berbagai aspek hidup lainnya yang ikut bergoncang. Orang jadi takut, khawatir, cemas, dan tidak sedikit yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Tapi terlepas dari semua yang terjadi, isu utamanya bukanlah pekerjaan apa yang kita butuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan itu. Melainkan isu utamanya adalah apakah kita sedang melekat dan mendengar suara Tuhan serta mentaatinya. Sebab memang itu adalah esensi dari kehidupan orang percaya. Jadi saya yakin sekali, kegoncangan ini diizinkan oleh Tuhan untuk suatu maksud. Agar semua kita kembali menatap atau berfokus kepada pribadi firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sebab ada banyak orang percaya yang telah menganggap sudah berada dalam ladang yang diberkati oleh Tuhan. Ia menyukai pekerjaan yang ada dan beroleh pemasukan dari sana. Bahkan telah menjadi ladang pelayanannya. Tapi dalam kondisi diberkati, dalam arti tidak ada kekurangan, hatinya berbelok daripada Tuhan. Kehidupan yang melekat kepada Tuhan bukan lagi menjadi yang utama dan terutama. Kegilaan mengejar dan mencari Tuhan mulai menurun. Bahkan kadar cinta akan Tuhan terus memudar, tergerus oleh datangnya berkat. Ini sesungguhnya tidak boleh terjadi atas kita. Pada pagi ini, terus terngiang di hati saya kalimat berikut. Tuhan tidak memberkati pekerjaan. Yang Tuhan berkati adalah orang. Jadi ketika seseorang melekat kepadanya dan terus setia kepada firman-Nya, maka apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Mazmur 1. Bahkan sekalipun itu tidak masuk akal bagi dunia ini. Tiba-tiba saya teringat dengan kisah yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-6. Firman Tuhan mencatat, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dari kisah di atas, kita bisa belajar sesuatu. Yesus memerintahkan Simon untuk menebarkan jala di waktu yang tidak biasa, alias di siang hari. Tentunya itu di luar dari kebiasaan para nelayan yang biasa menjala ikan di malam sampai subuh atau pagi hari. Bagi Simon, apa yang diperintahkan oleh Yesus bertentangan dengan pengetahuan tentang nelayan yang ia miliki. Belum lagi pengalaman Simon juga berbicara pada saat itu, bahwa mereka telah bekerja keras semalaman, tetapi tidak menangkap apa-apa. Akhirnya memang fakta di lapangan, seluruh nelayan yang melaut di tempat yang sama sedang mengalami penurunan omset. Tapi Simon mengabaikan sejenak ilmu dan pengalaman yang dimiliki untuk mentaati perintah Yesus. Alhasil, mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak. Jadi prinsip yang dapat kita peroleh dari kisah tersebut adalah, yang terpenting adalah mendengar suara Tuhan dan taat.
Itu adalah prinsip untuk memperoleh kehidupan yang terus bertumbuh dan tidak tergoncangkan. Jadi apapun yang kita kerjakan, jika itu memang arahan Tuhan bagi kita, maka kita hanya perlu taat saja. Otomatis kehidupan kita pasti terpelihara sempurna. Dan yang terutama, kita tidak perlu berpikir untung rugi selama kita tahu itu suara Tuhan, lalu kita taati. Maka segala yang dianggap orang mustahil akan menjadi mungkin. Pertanyaannya, mungkinkah suara Tuhan berseberangan dengan ilmu alam dan juga pengetahuan serta pengalaman yang kita miliki? Bisa jadi dan sangat mungkin. Bagian kita tidak perlu mempertahankan atau bahkan mempertentangkan itu semua. Lakukan saja seperti Simon mentaati Yesus. Dan jangan lupa, tetaplah berfokus pada Yesus. Jangan sampai hati kita berbelok kepada berkat yang Tuhan berikan. Tetaplah mengikuti Tuhan sebagai pribadi yang kita cintai lebih dari apapun dan siapapun. Sikap hati itulah yang akan membawa kita hidup selaras dengan agenda sorgawi. Dan otomatis kita akan menjadi tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Amin.